Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan turunan pertama. Kita dapat menghitung secara cepat fungsi f berubah terhadap input. Caranya mudah. Ambil dua titik, yaitu x1, fx dan x, fx, lalu hitung fraksinya. Delta x per delta x sama dengan fx dikurang fx per x1 dikurang x sama dengan fx ditambah delta x dikurang fx per delta x. Kita sebut sebagai persamaan 1. Fraksi tersebut mempresentasikan kemiringan atau slope atau gradien dari suatu fungsi atau dapat juga dilihat sebagai jika fungsi f kontinu, kita dapat meminjam konsep limit untuk menyatakan perubahan sesaat atau infinitesimal change dari nilai fungsi f terhadap input, yaitu limit x mendekati tak hingga dari delta fx per delta x. Kuantitas tersebut dikenal sebagai derivatif atau turunan pertama dari fungsi fx. Notasi yang sering digunakan untuk menyatakan derivatif yaitu f aksen x dan dy per dx atau Leibniz notation. Apabila fungsi fx memiliki derivatif pada titik x, kita sebut sebagai f aksen x sebagai fungsi terdiferensial. Fungsi f merupakan fungsi terdiferensiasi apabila limit di bawah ini terdefinisi. dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit delta x mendekati tak hingga dari fx ditambah delta x dikurang fx per delta x. Kuantitas dy per dx atau f aksen x dikenal dengan istilah derivatif fx, sedangkan dy sama dengan f aksen x dx dikenal sebagai diferensial. Selanjutnya derivatif parsial. Untuk fungsi berdimensi banyak, R pangkat D, ada sedikit perbedaan pada bentuk derivatif. Misalkan sebuah vektor X beranggotakan X1, X2, Xn merupakan input multivariabel dari fungsi f. Derivatif dari f yaitu du fx sama dengan du f per du x1, du f per du x2, du f per du xd. Di mana notasi du f per du xi merupakan derivatif parsial dari f. Derivatif parsial tidak lain merupakan derivatif satu dimensi yang didefinisikan pada persamaan 2 tadi, namun diaplikasikan pada hanya satu atau masing-masing variabel dari f. Derivatif du fx merupakan kumpulan dari turunan parsial untuk tiap variabel input yang membentuk sebuah vektor. Perhatikan bahwa du fx memiliki dimensi yang sama dengan vektor input x. Selanjutnya turunan kedua. Kita pun dapat menghitung kembali seberapa cepat perubahan derivatif f aksen x yaitu f aksen x ditambah delta x dikurang fx per delta x. Jika kita aplikasikan limit pada fraksi tersebut dan limit tersebut terdefinisi, maka kita akan mendapatkan fungsi derivatif yang lain, yaitu turunan kedua. D kuadrat fx dx kuadrat sama dengan f aksen x sama dengan limit delta x mendekati tak hingga dari f aksen x sama dengan limit delta x mendekati tak hingga dari f aksen x ditambah delta x dikurang fx. Apabila domain fungsi f berdimensi banyak, domain f irisan dari R pangkat D, maka turunan kedua menjadi bentuk matriks D kali D yang biasa disebut dengan matriks Hessian. Di bawah ini adalah bentuk dari matriks Hessian. Selanjutnya adalah kondisi konveksitas orde 1. Sekarang kita akan menghubungkan fungsi terdiferensiasi dengan konveksitas. Ingat kembali bahwa fungsi konveks merupakan fungsi yang hanya memiliki satu lembah atau nilai fungsi antara dua titik fx dan fx selalu di bawah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik tersebut. Teorema berikut ini secara eksplisit menyatakan hubungan antara derivatif dan konveksitas. Teorema 1, fungsi terdiferensiasi konveks.
Fungsi terdiferensiasi f merupakan fungsi konveks jika dan hanya jika pertidaksamaan di bawah ini terpenuhi. Fy lebih dari sama dengan fx ditambah definisi fungsi konveks, kita dapat tulis f1 min tx ditambah ty kurang dari sama dengan 1 min tf x plus tf y. Dengan aljabar sederhana dan manfaat definisi 3 atau fungsi terdiferensiasi, maka tfy lebih dari sama dengan f1 min tx ditambah ty dikurang 1 min tfx. Fy lebih dari sama dengan fx ditambah f1 min tx ditambah ty dikurang fx per t. Fy lebih dari sama dengan fx dikurang limit t mendekati tak hingga ft y min x ditambah x dikurang fx per t y min x dikalikan y min x sama dengan fx ditambah f aksen x y min x yang merupakan pertidaksamaan 7. Lebih dari sama dengan ftx plus 1 min ty yang merupakan definisi dari fungsi konveks. Hasil yang sama juga berlaku untuk x sama dengan r pangkat d dengan memanfaatkan operasi aljabar matriks vektor. Fakta yang kita dapatkan dari teorema 1 bermanfaat untuk membuktikan secara seksama bahwa tidak ada solusi optimum lokal pada problem optimasi konveks. Secara intuitif, pernyataan tersebut masuk akal dan mudah untuk dibayangkan dikarenakan fungsi konveks hanya memiliki satu lembah atau cekungan. Secara formal, pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan teorema 2 di bawah ini. Teorema 2, optimum lokal sama dengan optimum global. Jika X1 merupakan solusi optimum lokal, f aksen X1 sama dengan 0, dari problem optimasi fungsi konveks terdiferensiasi minimal min x fx. Maka X1 sekaligus solusi optimum global. Dengan kata lain, tidak ada solusi optimum lokal pada optimasi konveks. Buktinya, misalkan X star merupakan solusi optimum global, Fx star
Dengan demikian, fungsi konveks f tidak memiliki solusi optimum lokal. Selanjutnya adalah kondisi konveksitas orde 2. Kita pun dapat menghubungkan konveksitas dengan turunan kedua. Teorema di bawah ini menjelaskan hubungan tersebut. Teorema 3. Fungsi terdiferensiasi konveks atau orde 2. Fungsi terdiferensiasi orde 2 f merupakan fungsi konveks jika dan hanya jika persamaan di bawah ini terpenuhi. Du kuadrat fx lebih dari 0, yaitu matrik Hessian du kuadrat f dalam bentuk positif definite. Bukti, sekali lagi kita sederhanakan kasusnya untuk ruang input berdimensi 1x irisan dari R, tanpa mengurangi generalisasi, di mana bentuk turunan kedua merupakan fungsi skalar f double aksen x. Kita akan buktikan kondisi salah satu implikasi. Jika f double aksen x lebih dari sama dengan 0, maka f merupakan fungsi konveks. Kondisi arah sebaliknya silakan dibuktikan sendiri sebagai latihan. Dari definisi limit derivatif orde 2, limit x mendekati 0 f aksen x sama dengan limit x mendekati 0 f aksen x ditambah delta x dikurang f aksen x per delta x sama dengan limit x mendekati 0 dari fx ditambah 2 delta x dikurang 2f x ditambah delta x ditambah fx per delta kuadrat x. Limit x mendekati 0 fx ditambah delta x dikurang 2f x ditambah 2fx dikurang delta x per delta x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Karena penyebut delta x kuadrat adalah positif, kita jabarkan bahwa bagian pembilang dari derivatif di atas fx ditambah delta x dikurangi 2fx ditambah fx min delta x lebih dari sama dengan 0. Fx kurang dari sama dengan setengah fx ditambah delta x ditambah setengah fx min delta x. F setengah x ditambah delta x ditambah setengah x ditambah delta x kurang dari sama dengan setengah fx ditambah delta x ditambah setengah fx dikurang delta x. Perhatikan bahwa baris terakhir pada pertigaan bukti bahwa f double aksen lebih besar sama dengan 0, berimplikasi bahwa fungsi f merupakan fungsi konveks. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.